Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat yang tak terhingga kepada kita semua. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, serta kepada keluarga dan sahabat-sahabatnya. Mari kita jadikan materi dalam konten ini sebagai sarana belajar bersama. Sebaiknya mencari seorang guru guna mendapatkan pemahaman, keilmuan, bimbingan dan arahan dari seorang guru. Hubungan penyucian hati dengan rezeki dan karomah. Dalam dunia tasawuf, perjalanan rohani bukanlah sekadar perjalanan fisik atau pencapaian duniawi, melainkan sebuah perjalanan transformasi hati menuju kehadiran ilahi. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, sang muhadits dan sufi besar, dalam Futuh Al-Ghaib mengajarkan kita bahwa rezeki dan karomah bukanlah hadiah duniawi yang kita kejar dengan nafsu atau kesombongan, melainkan manifestasi cahaya ilahi yang turun dalam hati yang telah disucikan dan dibersihkan dari segala penghalang keserakahan, kemunafikan, dan kebanggaan. Setiap manusia diciptakan dengan potensi untuk menerima tajalli, yaitu penampakan sifat-sifat Allah dalam hati. Namun hanya mereka yang mampu melalui penyucian hati secara mendalam, dengan ketulusan dan keikhlasan, yang akan membuka ruang bagi karunia-karunia itu turun. Penyucian hati bukan sekadar ritual lahiriah, melainkan sebuah proses batin yang panjang, menyingkirkan debu nafsu, mengikis egosentrisme, dan menghadirkan kerendahan hati yang sesungguhnya. Syekh Abdul Qadir menguraikan bahwa tingkat penyucian hati berbanding lurus dengan tingkat rezeki dan karomah yang diterima, karena rezeki di sini tidak hanya berbentuk materi, melainkan sebuah karunia rahasia, sir, dari Allah, yang hanya bisa dirasakan oleh hati yang bersih. Disinilah letak kedalaman makam dan hal, sebagai tahapan ruhani yang membawa seorang hamba semakin dekat pada karunia ilahi yang hakiki. Namun, fenomena karomah pun tidak lepas dari bahaya fitnah dan salah kaprah. Syekh mengingatkan agar kita senantiasa waspada, karena karomah sejati lahir dari cinta dan fana kepada Allah, bukan untuk dipamerkan dan dijadikan alat penguasa dunia. Dalam rangkaian ini, kita diajak untuk memahami lebih jauh tentang hakikat rezeki, karomah, dan bagaimana jalan ruhani para kekasih Allah membimbing mereka menuju makam tertinggi, kesatuan dengan Allah dalam cinta dan kejujuran hati. Tingkat penyucian hati menentukan tingkat rezeki dan karomah. Dalam Futuh Al-Ghaib, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menjelaskan bahwa segala bentuk rezeki dan karunia ilahi, termasuk karomah, bergantung pada kondisi hati seorang hamba. Hati yang bersih dari sifat-sifat tercela seperti riya, ujub, hasad, dan cinta dunia adalah ladang yang subur bagi turunnya limpahan nikmat dari Allah. Semakin hati suci dari hijab-hijab duniawi, maka semakin luas pula pintu rezeki dan karomah yang dibukakan. Syekh menyampaikan bahwa seorang hamba yang hatinya telah suci akan menyaksikan datangnya rezeki yang tidak terduga, baik secara lahir maupun batin. Rezeki batin meliputi ketenangan jiwa, makrifat, dan limpahan rahmat yang hanya diketahui oleh mereka yang mendekat kepadanya. Sedangkan karomah tidak akan diberikan kecuali kepada hamba yang benar-benar telah melewati ujian keikhlasan dan ketundukan. Syekh Abdul Qadir menegaskan, bila hati telah suci, maka ia akan menjadi tempat pancaran cahaya ilahi, dan dari sinilah bermula keluasan rezeki dan karamah. Sebaliknya, bila hati masih kotor, rezeki yang datang hanya akan menjadi beban yang memperberat jalannya menuju Allah. Firman Allah dalam surah At-Thalaq ayat 2-3. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan menjadikan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketahuilah, dalam tubuh ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baiklah seluruh tubuh. Jika ia rusak, maka rusaklah seluruh tubuh. Ketahuilah, itu adalah hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Penyucian hati di sini bukanlah semata-mata menjauhkan diri dari dosa-dosa lahir, namun juga dari penyakit-penyakit batiniah yang seringkali lebih halus dan berbahaya.
Tanpa penyucian hati, rezeki dunia bisa berubah menjadi fitnah dan karomah bisa berubah menjadi sebab kehancuran. Rezeki dan karomah adalah akibat, bukan tujuan. Tujuan sejati seorang salik adalah Allah. Ketika hati suci, ia tidak mengejar karomah, tetapi karomah yang mengejarnya. Penyucian hati sebagai ruang cermin untuk tajalli sifat rezeki dan karomah. Dalam Futuh Al-Ghaib, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani memberikan analogi mendalam tentang hati yang telah disucikan sebagai cermin. Cermin yang bersih memantulkan cahaya dengan sempurna. Begitu pula hati yang terbebas dari noda dosa dan nafsu akan menjadi media bagi tajalli, yaitu manifestasi sifat-sifat Allah, termasuk rezeki dan karomah. Syekh menjelaskan bahwa tajalli sifat Allah seperti Ar-Razzaq, Maha Pemberi Rezeki, dan Al-Karim, Maha Pemurah, tidak akan turun pada hati yang dipenuhi syahwat, kelalaian, dan kepura-puraan. Tajalli menuntut kejernihan batin, karena sifat-sifat ilahi bersifat halus, lembut, dan tidak bersatu dengan kekeruhan. Maka, tugas utama seorang hamba adalah memoles hati terus-menerus melalui zikir, muraqabah, dan muhasabah, hingga menjadi cermin bening bagi cahaya ilahi. Syekh menegaskan, jadikan hatimu cermin yang senantiasa kau poles. Jangan biarkan setitik karat pun menempel, sebab satu noda bisa menghalangi tajalli Ar-Rahman kepadamu. Ketika tajalli sifat Ar-Razzaq tercermin pada hati, maka hamba tidak hanya mendapat rezeki fisik, namun juga rezeki batin berupa ketenangan, makna hakiki dari kehidupan, dan limpahan ilmu laduni. Ketika tajalli Al-Karim tercermin, maka karomah bisa muncul, bukan dari keinginan pribadi, tapi sebagai bentuk kemurahan Allah yang hendak menampakkan tanda-tanda kekuasaannya melalui hambanya. Firman Allah dalam surah An-Nur ayat 35. Allah adalah cahaya langit dan bumi. Perumpamaan cahayanya adalah seperti sebuah lubang yang tidak tembus, yang di dalamnya ada pelita. Pelita itu di dalam kaca, cermin. Hadis Qudsi, apabila aku mencintai seorang hambaku, maka aku menjadi pendengarannya yang ia gunakan untuk mendengar, penglihatannya yang ia gunakan untuk melihat, tangannya yang ia gunakan untuk memukul, dan kakinya yang ia gunakan untuk berjalan. Hadis riwayat Bukhari. Cermin hati yang bening menjadikan hamba sebagai perantara tajalli ilahi. Ia tidak lagi menjadi subjek, tetapi menjadi tempat pantulan sifat-sifat Allah. Di titik inilah rezeki dan karomah bukan lagi karena sebab usaha, melainkan karena limpahan keberadaan Allah dalam hati sang hamba. Cahaya rezeki dan karomah turun seiring dengan kejujuran hati. Menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam Futuh Al-Ghaib, kejujuran Saidiq adalah ruh dari segala amal dan fondasi utama dalam penyucian hati. Cahaya rezeki dan karomah tidak akan turun pada hati yang diliputi kemunafikan, kepura-puraan, atau ambisi duniawi. Sebaliknya, ketika hati telah mencapai makam kejujuran, maka pancaran cahaya ilahi dalam bentuk rezeki dan karomah akan datang secara alami, bukan karena dicari, tapi karena Allah ridha. Kejujuran di sini bukan hanya dalam lisan, tapi kejujuran niat, sikap batin, dan kesetiaan kepada jalan Allah. Syekh menyatakan, jadilah engkau orang yang jujur dalam batin, maka Allah akan memberikan padamu sesuatu yang tak diberikan kepada kebanyakan manusia. Sebab kejujuran adalah pintu terbesar menuju rahmat dan limpahan karunia-Nya. Kejujuran adalah cahaya dalam kegelapan. Ia menembus kabut kemunafikan, membakar hijab-hijab antara hamba dan Tuhan. Dari kejujuran itu, rezeki mengalir tanpa sebab, dan karomah muncul sebagai cahaya keikhlasan. Namun karomah yang lahir dari hati yang tidak jujur hanyalah fata morgana atau bahkan istidraj, tipuan dari Allah. Firman Allah dalam surah At-Taubah 119, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan jadilah bersama orang-orang yang jujur. Shadiqa'anan. Hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya kejujuran membawa kepada kebaikan, dan kebaikan membawa ke surga. Dan seseorang senantiasa berkata jujur dan berusaha jujur hingga dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam makam kejujuran, hamba tidak lagi mengklaim dirinya sebagai sumber daya atau pengatur hasil. Ia menyerahkan seluruh proses kepada Allah, dan dalam keterlepasan itu justru datang limpahan rezeki dan karomah.
rezeki batin seperti ketenangan dan makrifat, serta karomah lahiriah sebagai peneguh bagi umat. Semuanya muncul karena kejernihan dan kejujuran hati. Syekh Abdul Qadir menasihati para muridnya agar menjadikan siddiqu sebagai bekal utama dalam suluk. Tanpa kejujuran, ilmu menjadi bencana, amal menjadi riya, dan karomah menjadi kutukan. Namun dengan kejujuran, semua yang datang menjadi berkah dan wasilah menuju Allah Ta'ala. Pendekatan makam dan hal, tahapan ruhani menuju karunia ilahi. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam Futuh Al-Ghaib menjelaskan bahwa perjalanan ruhani seorang salik menuju karunia ilahi seperti rezeki batin dan karomah harus melewati dua pendekatan utama, makam dan hal. Makam adalah posisi ruhani yang dicapai dengan usaha terus-menerus dan istiqomah. Sementara hal adalah kondisi spiritual yang datang secara tiba-tiba sebagai karunia Allah. Seorang salik tidak bisa meloncat dari satu makam ke makam berikutnya tanpa melewati proses panjang berupa mujahadah, ibadah yang ikhlas, sabar, dan istiqomah. Makam seperti taubat, sabar, zuhud, tawakal, dan ridha adalah tingkatan-tingkatan spiritual yang menandai kedewasaan ruhani seorang hamba. Di setiap makam itu, Allah menguji keteguhan hati dan keikhlasan niat. Dan bila lulus dari ujian itu, datanglah hal sebagai limpahan rahmat yang seringkali hadir dalam bentuk rezeki batiniah atau karomah. Syekh Abdul Qadir berkata, makam adalah taman tempat engkau menanam, hal adalah bunga yang tiba-tiba bermekaran dari tanah hatimu. Jangan kejar bunga sebelum kau tanam benih dengan sabar. Artinya, seorang murid yang belum menuntaskan makam sabar tidak mungkin mencapai hal ridha. Dan tanpa melewati makam tawakal, tidak akan muncul hal berupa karomah. Karomah adalah hasil ikutan, bukan tujuan. Ia adalah buah dari pohon makam dan hal yang dirawat dengan sabar, zikir, dan kepasrahan total kepada Allah. Firman Allah dalam surah Al-Ankabut ayat 69, dan orang-orang yang bersungguh-sungguh mujahadah di jalan kami, pasti akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami, dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah berfirman, barang siapa yang memusuhi waliku, maka aku umumkan perang terhadapnya. Hambaku terus mendekat kepadaku dengan amalan sunnah hingga aku mencintainya. Hadis riwayat Bukhari. Dalam pendekatan makam dan hal, Syekh mengajarkan agar murid tidak tergesa ingin mendapatkan karunia ilahi sebelum menyempurnakan makamnya. Siapa yang menanam dengan ikhlas akan dipenuhi taman hal, dan siapa yang setia dalam makamnya akan disingkap hijab antara dirinya dan Allah. Hal adalah karunia, bukan hasil usaha. Tapi tanpa makam, hal tidak akan mampir. Maka jalan menuju rezeki dan karomah bukan dengan berharap kejadian luar biasa, tapi dengan membersihkan jiwa, meniti setiap makam dengan sabar, dan membiarkan Allah menurunkan hal sesuai kehendaknya. Fenomena karomah, antara hakikah dan fitnah. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam Futuh Al-Ghaib menjelaskan bahwa karomah adalah anugerah ilahi yang diberikan kepada hamba-hamba pilihan. Namun ia bisa menjadi ujian besar jika tidak dibarengi dengan penyucian hati dan kejujuran niat. Karomah sejatinya bukanlah tujuan, melainkan efek samping dari kedekatan seorang hamba kepada Allah. Oleh karena itu, fenomena karomah bisa menjadi hakikah, kebenaran hakiki, atau justru fitnah, ujian yang menyesatkan, tergantung pada kesiapan hati si penerima. Syekh mengingatkan bahwa banyak yang terpedaya oleh karomah, menjadikannya sebagai simbol kemuliaan diri, bukan sebagai tanda kekuasaan Allah. Padahal hakikat karomah bukan pada keajaiban yang tampak, tetapi pada perubahan batin yang membawa pelakunya semakin fana, lenyap dari ego, dan baka, kekal dengan Allah. Syekh menegaskan, jangan engkau tertipu dengan burung yang datang padamu, atau makanan yang muncul tanpa sebab, atau kerikil yang berbicara kepadamu. Semua itu bisa menjadi istidraj bila hatimu belum suci dan belum mengenal Allah secara benar. Karomah yang benar muncul dari hati yang telah hancur dari ego dan terbangun hanya karena cinta kepada Allah. Ia tidak menjadi alat kebanggaan, melainkan justru memperdalam rasa takut dan tawadu. Sebaliknya, jika hati belum matang dan karomah datang, maka ia dapat menjadi fitnah, sebab membawa kesombongan, menumbuhkan pengaruh duniawi, dan menjauhkan dari hakikat ubudiyah.
Firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 178. Dan jangan sekali-kali orang-orang kafir mengira bahwa pemberian tangguh itu baik bagi mereka. Sesungguhnya kami memberi tangguh kepada mereka hanyalah supaya bertambah-tambah dosa mereka, dan bagi mereka azab yang menghinakan. Nasihat ulama tasawuf. Akan datang kepada manusia suatu masa, di mana seseorang mengira dirinya mulia karena karomah, padahal ia sedang diseret oleh setan ke dalam jurang kebinasaan. Diriwayatkan dalam berbagai atsar sufistik. Dalam pandangan Syekh Abdul Qadir, karomah bukan sesuatu yang dicari. Bahkan beliau berkata, jika engkau melihat dirimu mendapat karomah, maka berlindunglah kepada Allah dari kesombongan. Dan bila engkau tidak mendapatkannya, maka bersyukurlah, karena engkau sedang dijaga dari fitnah. Dengan demikian, karomah bisa menjadi hakikah bila muncul dari hati yang telah mengenal Allah, dan menjadi fitnah bila muncul dari jiwa yang masih terikat dunia. Oleh sebab itu, penting bagi seorang salik untuk terus menyucikan hati dan tidak tertarik pada keajaiban, namun fokus pada ridha dan kedekatan kepada Allah semata. Penyucian hati, tempat turunnya tajalli ilahi. Menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam Futuh Al-Ghaib, hati adalah pusat segala kebaikan dan juga potensi segala kebinasaan. Dalam tasawuf, hati bukan sekadar wadah emosi atau akal, tetapi merupakan makam ruhani tempat Allah menurunkan tajallinya, yakni pancaran cahaya keagungan dan makrifat. Namun, tajalli itu hanya akan turun ke hati yang telah disucikan dari kotoran nafsu, syahwat, dan dunia. Syekh berkata, hati yang masih dipenuhi oleh cinta dunia dan kecenderungan kepada makhluk tak akan pernah sanggup menerima cahaya Tuhan. Seperti cermin yang tertutup debu, ia tidak akan memantulkan cahaya. Penyucian hati, tazkiyat al-qalb, dalam pandangan beliau bukan sekadar menjauhi maksiat lahir, melainkan mengosongkan batin dari segala selain Allah. Ini adalah jihad tersembunyi, perjuangan sunyi yang tak terlihat manusia, namun disaksikan oleh Allah. Dalam proses ini, salik harus melepaskan riya, pamer amal, ujub, bangga diri, hub al-jah, cinta kemasyhuran, hub al-mal, cinta harta, hasad dan dengki. Setelah hati disucikan dari semua itu, barulah cahaya ilahi bisa turun dan menerangi batin. Inilah yang disebut sebagai tajalli, yang membuat hamba melihat kebenaran dengan mata hati, bukan semata indera lahir. Firman Allah dalam surah Asy-Syams ayat 9-10. Sesungguhnya beruntunglah orang yang menyucikan jiwa itu, dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya. Hadis Nabi, sesungguhnya di dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baiklah seluruh tubuhnya. Jika ia rusak, maka rusaklah seluruh tubuhnya. Ketahuilah, itu adalah hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Syekh Abdul Qadir memperingatkan, jangan berharap karomah, mukasyafah, atau tajalli selama hati masih dikuasai hawa nafsu. Tajalli bukan milik mereka yang sibuk mengumpulkan dunia, tetapi milik mereka yang telah melepas dunia dari hatinya, meskipun tangan mereka masih bekerja di dunia. Beliau berkata, jangan engkau harapkan tajalli dalam hatimu yang gelap. Bagaimana mungkin cahaya turun di tempat yang penuh kegelapan? Oleh karena itu, jalan menuju tajalli bukan dengan mengejar karomah, melainkan dengan mencuci hati dari segala yang fana dan memenuhinya dengan zikir, muraqabah, dan mahabbah kepada Allah. Barulah hati akan menjadi seperti cermin murni yang memantulkan nur Allah, menjadi wadah ilham dan makrifat, serta tempat bersinarnya hakikat yang sejati. Rezeki dalam dimensi sir, bukan lagi duniawi. Dalam Futuh Al-Ghaib, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menyingkap dimensi terdalam dari pemahaman rezeki. Bagi beliau, rezeki sejati bukan sekadar makanan, harta, atau kenikmatan duniawi. Rezeki yang hakiki adalah apa yang menghidupkan hati, menguatkan ruh, dan mendekatkan hamba kepada Tuhannya. Inilah rezeki dalam dimensi sir, dimensi rahasia antara hamba dan Allah yang tak diketahui oleh kebanyakan manusia. Beliau berkata, banyak orang yang dikira kaya, padahal hatinya fakir karena jauh dari Allah. Sebaliknya, ada orang yang tampak miskin, tapi hatinya penuh kekayaan ruhani, karena Allah telah memberinya rezeki sir. Rezeki lahir bersifat terbatas, bisa dihitung, dibagi, bahkan dirampas. Tapi rezeki batin berupa cahaya ilmu, kelezatan dalam zikir, kenikmatan dalam ibadah,
kemanisan iman, dan kedekatan dengan Allah itu tak bisa dicuri, tak bisa dijual, dan tak bisa dihitung dengan angka. Itulah rezeki yang turun langsung dari sisinya kepada mereka yang hatinya ikhlas dan jujur dalam penghambaan. Syekh mengajarkan bahwa orang yang telah mencapai makam keikhlasan dan tawakal, ia tak lagi bergantung kepada rezeki duniawi. Ia menyaksikan bahwa segala sesuatu berasal dari Allah dan cukup dengan Allah. Ia hidup dalam keyakinan, jika Allah mencukupi hati, maka dunia tak akan menyusahkan. Firman Allah dalam surah At-Thalaq ayat 3. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya. Hadis Nabi, seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, niscaya kalian akan diberi rezeki sebagaimana burung diberi rezeki. Pagi hari ia lapar dan sore hari ia kenyang. Hadis riwayat Tirmizi. Rezeki dalam dimensi sir juga mencakup pembukaan makna-makna Al-Quran, kelembutan jiwa dalam musibah, dan rasa tenang di tengah kegelisahan dunia. Inilah jenis rezeki yang tak dirasakan, kecuali oleh mereka yang hidupnya telah diarahkan semata-mata untuk Allah, bukan untuk dunia. Syekh menegaskan, jika engkau melihat ada hamba yang tetap bersyukur meski miskin, tetap ridha meski diuji, dan tetap tenang meski tak punya apa-apa, maka ketahuilah, hatinya telah diberi rezeki dari langit. Rezeki seperti ini bukan lagi sesuatu yang dikejar, tapi diperjalankan oleh Allah kepada mereka yang pantas. Dan siapapun yang telah diberi rezeki berupa makrifat, cinta kepada Allah, dan keridaan, maka ia telah mendapat karunia terbesar yang melampaui segala bentuk rezeki lahir. Karomah, buah cinta dan fana. Dalam Futuh Al-Ghaib, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menegaskan bahwa karomah sejati bukan tujuan, melainkan buah dari cinta yang mendalam kepada Allah dan fana dalam kehendaknya. Karomah bukan sesuatu yang dicari oleh para wali sejati. Justru mereka sering menyembunyikannya karena takut ria dan terputus dari keikhlasan. Syekh berkata, jangan tertipu dengan orang yang bisa berjalan di atas air atau terbang di udara. Ukurlah dengan Al-Quran dan Sunnah. Jika ia tetap teguh di atas syariat, maka itu adalah karunia. Jika tidak, maka ia sedang digoda oleh setan. Karomah bukanlah pertunjukan kekuatan spiritual. Ia adalah limpahan kasih sayang Allah kepada hambanya yang telah musnah dalam cintanya. Seorang wali yang mencapai makam fana, yaitu lenyapnya kehendak pribadi dalam kehendak Allah, terkadang diberi kemuliaan melalui karomah. Tapi mereka tidak terpikat olehnya, bahkan seringkali takut jika itu menjauhkan mereka dari keridaan Allah. Karomah sejati adalah istiqomah dalam taat, meski tak terlihat oleh manusia. Kesabaran dalam ujian, meski dunia menghimpit. Ridha atas ketentuan, meski hati dipenuhi luka. Zuhud terhadap dunia, meski dunia terbuka luas di hadapan. Syekh menekankan bahwa karomah hakiki adalah hidup dalam makrifat dan mati dalam rindu kepadanya. Jika seseorang diberi kemampuan menyembuhkan, membaca hati, atau mengetahui perkara gaib, tapi hatinya masih haus pujian dan sibuk dengan ego, maka itu bukan karomah, melainkan istidraj, perangkap halus dari setan. Firman Allah dalam surah Yunus ayat 62. Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut pada mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Hadis Nabi, barang siapa yang memusuhi waliku, maka sungguh aku telah menyatakan perang terhadapnya. Dan hambaku terus mendekat kepadaku dengan amalan sunnah hingga aku mencintainya. Hadis riwayat Bukhari. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sendiri dikenal memiliki karomah luar biasa, tapi beliau berkata dengan rendah hati, andai aku diberi seluruh dunia, aku tidak akan gembira, dan andai aku diambil segala sesuatu dariku, aku tidak akan bersedih, karena aku bersama Allah dan Allah bersamaku. Inilah karomah tertinggi, menyatu dalam kehendak ilahi, fana dalam cinta, dan hidup hanya untuknya. Segala bentuk keajaiban di luar ini hanyalah ilusi jika tidak membawa hati lebih dekat kepada Allah. Jalan ruhani para kekasih Allah. Dalam Futuh Al-Ghaib, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menggambarkan jalan ruhani para wali dan kekasih Allah sebagai jalan sunyi yang terjal, namun penuh cahaya. Ia bukan jalan yang dilalui oleh banyak orang, karena ia menuntut pengorbanan total, meninggalkan ego, membakar nafsu,
dan menyingkirkan dunia dari hati. Jalan ini dimulai dari taubat yang jujur, lalu dilanjutkan dengan zuhud terhadap dunia, sabar dalam ujian, dan mujahadah dalam menghadapi hawa nafsu. Hingga hati menjadi bersih, ruh menjadi tenang, dan sir mulai menerima pancaran cahaya ilahi. Inilah jalan para asfiya dan aulia, yang hidup mereka bukan untuk dunia, tapi untuk berjumpa dengan Allah. Syekh berkata, "Jika engkau ingin menjadi wali, maka bersihkan hatimu dari segala selain Allah. Jangan menginginkan apapun dari makhluk, bahkan jangan menginginkan karomah. Inginkan hanya Allah." Ciri jalan ini adalah menyendiri bersama Allah, meskipun hidup di tengah manusia. Diam dari keluhan, meski jiwa dilanda badai ujian. Lapang dada atas takdir meski menyakitkan. Rindu kepada Allah lebih dari rindu pada dunia dan seisinya. Mereka hidup dalam makrifat, memandang setiap peristiwa sebagai tajali, penampakan dari sifat-sifat Allah. Ketika diuji, mereka melihat jalalnya, keagungan. Ketika diberi, mereka melihat jamalnya, keindahan. Semua adalah bahasa cinta dari Sang Kekasih. Firman Allah dalam surah Al-Ankabut ayat 69. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh untuk mencari keridaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik. Hadis Nabi. Sesungguhnya Allah berfirman, "Tidaklah seorang hamba mendekat kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada apa yang telah aku wajibkan atasnya, hingga aku menjadi pendengarannya, penglihatannya, tangannya, dan kakinya." Hadis riwayat Bukhari. Jalan ruhani para kekasih Allah adalah jalan lenyapnya diri, fana, dan tegaknya jiwa dalam keabadian bersama Allah, baqa. Mereka tidak hidup untuk dunia, juga tidak hidup demi surga. Mereka hidup karena Allah, untuk Allah, dan hanya menginginkan Allah. Syekh menutup dengan kata-kata yang mengguncang. "Aku tidak menyembah Allah karena takut neraka, atau karena ingin surga. Aku menyembahnya karena Dia memang layak disembah." Dari hikmah yang dilabuhkan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, kita menyadari sebuah kebenaran besar. Rezeki dan karomah adalah dua sisi dari koin rahmat Allah, yang turun hanya kepada hamba-hamba yang telah melewati ujian hati dan menyucikan diri dari segala bentuk keinginan duniawi. Kita belajar bahwa rezeki bukan sekadar harta atau bentuk fisik, melainkan karunia ilahi dalam dimensi yang lebih tinggi, dimensi sir, di mana manusia tidak lagi mengikat dirinya pada dunia, tetapi hidup dalam ketergantungan mutlak pada Allah. Rezeki dalam dimensi ini memberi ketenangan, keyakinan, dan kecukupan batin yang tiada tara. Dan karomah bukanlah suatu gelar kehormatan untuk dipamerkan, melainkan buah cinta dan fana yang mengikis ego dan menghadirkan kemurnian dalam jiwa. Fenomena karomah yang sering menimbulkan fitnah di kalangan manusia adalah ujian tersendiri. Syekh menegaskan bahwa karomah sejati lahir dari kejujuran dan ketulusan hati, dan hanya bisa dikenali oleh mata batin yang bersih. Jika karomah disalahgunakan atau dijadikan alat kesombongan, maka ia bukan karomah dari Allah, melainkan fitnah dan jebakan setan. Para kekasih Allah melalui jalan ruhani yang penuh dengan sabar, ikhlas, dan zikir, menjalani proses fana, meluruhkan segala bentuk kesombongan dan kelekatan duniawi, sehingga mereka menjadi tempat turunnya tajalli ilahi, di mana cahaya Allah bersinar tanpa hambatan. Mereka tidak mencari karomah atau rezeki sebagai tujuan, tetapi karena cinta mereka kepada Allah yang murni, karomah dan rezeki itu datang dengan sendirinya sebagai manifestasi rahmat dari Yang Maha Kuasa. Akhirnya kita diingatkan bahwa penyucian hati adalah fondasi utama bagi seluruh perjalanan ruhani ini. Hati yang suci adalah cermin bagi sifat-sifat Allah, ruang bagi rezeki rahasia, dan tempat turunnya karomah sejati. Dalam kesucian itu, manusia menemukan kebahagiaan sejati, kedamaian hakiki, dan kemerdekaan dari belenggu duniawi. Semoga kita semua dapat menapaki jalan yang sama, membersihkan hati dari segala kotoran, dan membuka ruang bagi cahaya ilahi untuk menyinari hidup kita, sehingga kita menjadi hamba yang tidak hanya diberi karomah, tetapi menjadi karomah itu sendiri, sebagai saksi cinta dan keagungan Allah di dunia dan akhirat.